Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Mudah-mudahan kalian di rumah atau di mana saudara kalian berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya sayangi. Pada hari ini saya mengharapkan kalian senantiasa jangan lupa ikuti ketentuan pemerintah tentang COVID-19 ini. Kamu patuh terhadap ketentuan itu adalah sebagian daripada sumbang atau bantuan kalian terhadap negara ini. Anak-anakku, yang berikutnya adalah pesan saya, jangan lupa menghormati kedua orang tuamu, karena kedua orang tuamu itulah yang sangat menentu kehidupanmu sekarang, yang membantu kamu, membimbing kamu jauh dari bapak-bapak guru. Jadi ikutilah apa yang disampaikan oleh ibu bapak kalian. Hari ini anak-anakku temanya adalah pemanfaatan bahan keras anorganik. Jadi ini bahannya, ini dari gelas teh. Jadi di gelas teh itu kita ambil di bagian mulutnya itu, ya, bagian atasnya itu persis bentuknya seperti ini. Kita potong di bagian bawahnya, kita ambil begininya, dibersih baik-baik, ya, dibersih baik-baik. Setelah dibersih, dicuci dengan air yang hangat lebih bagus supaya virusnya mati. Kemudian anak-anakku, kalau sudah dihangatkan dengan air tadi, jangan lupa dilap dengan kain yang bersih atau tisu. Setelah itu dijemur supaya airnya hilang atau bahan ini kering, tidak ada airnya. Setelah airnya kering, baru kita melakukan proses, ya, lakukan proses penenunan logam ini. Ini namanya penenunan logam, limbah anorganik. Ya, kalau limbah itu kan kalau tidak diguna, barang ini namanya limbah. Tapi kalau diguna gini, bukan namanya limbah, tetapi bahan produktif. Anak-anakku yang saya sayangi, langkah pertama untuk melakukan ini adalah memilih bahannya, ya, memilih bahan yang mau dikerjakan. Setelah menentukan bahannya, baru diolah. Bahannya harus seperti ini tadi, ya, ambil seperti ini ya, di bagian mulutnya teh gelas itu, ya, ada model seperti ini, ada yang merah, ada yang biru seperti ini. Kemudian setelah itu tadi, ya, setelah ada bahannya, baru perencanaannya. Jangan lupa perencanaan, karena perencanaan itu mengarah kita, memfokuskan kita dalam melakukan produksi. Kemudian kalau sudah merencana, anak-anakku, jangan lupa juga kalian diskusi dengan kelompokmu, cari ide-ide yang baik. Kira-kira ini yang diolah kayak apa modelnya. Nanti kalau kita mau produk, kayak apa hasilnya. Tidak mestinya apa yang saya contohkan di sini kamu ikut seperti itu. Cari model lain silakan, seperti itu silakan. Jadi anak-anakku, saya beri keluasan kalian untuk melakukan kreasi ya, yang inovatif, sehingga bahan yang tidak produktif ini jadi bahan produktif. Caranya, benda yang saya tidak pandang lebar, caranya anak-anakku, khususnya anak-anak kelas 9 ini, ya, cara menganyamnya seperti ini. Masukkan di dalamnya ini. Boleh kita lakukan yang merah seling dengan yang hijau atau hijau semua, terserah kita.
tergantung kamu. Makanya didiskusikan dulu untuk melakukan produksinya. Jangan kamu lakukan saja, baru kamu laku, tidak ada diskusinya, maka hasilnya nanti kurang bagus. Caranya seperti ini. Yang di sini kiri kanannya sudah diikat sendiri, ya, ikat sendiri. Kamu pun hanya ikat di tengahnya. Ini namanya titik simpul. Kalau itu bukan namanya titik simpul. Satu yang kita ikat, semuanya kena ikat, terikat sendiri. Jadi harus cerdik, pandai, inovatif caranya. Ya, mudah. Carananya seperti ini. Dimasukkan benang, boleh benang pakai alat seperti ini, boleh benang, boleh juga, ya, boleh benang anak-anakku, boleh juga besi yang kecil itu boleh, atau tasi, atau apalah modelnya, yang penting harus diikat bagian tengahnya, karena bagian tengahnya ini simpul ikatan yang membuat kiri dan kanan, bagian kiri dan kanannya ini tidak bergerak, terikat sendiri, gitu. Kemudian cara masuknya, jadi kita tanamnya ya yang baik adanya, ya. Baru masuk lagi nih, caranya dia masukkan di bawah, ya, baru masukkan, diletakkan di atas ini. Setelah itu diikat. Diikat di sini, sudah diikat di sini, biar kita lemparin, tidak ada masalah, sudah diikat ya. Dari salah satu titik yang kita ikat, sisi kanan dan sisi kirinya terikat juga dengan sendirinya. Jadi anak-anakku, sambil saya kerja ini, saya sampaikan bahwa suatu benda itu kalau kita mau olah, maka carilah titik kelemahannya atau titik simpulnya yang bisa kita lakukan mudah dilakukan. Kita seperti ini, masukkan di dalamnya. Kita mau produksi apa? Piring bisa, dengan ini piring bisa, tas bisa, masih ada lagi yang lain, ya, masih ada lagi yang lain. Silakan lakukan, ya. Yang pernah saya coba ini, piring bisa, tas bisa, olah bahan-bahan seperti ini. Bahan ini mudah sekali dapatnya, di pinggir jalan bisa terdapat. Ini. Nah, di kota-kota besar, di tong sampah banyak ini, jadi tidak terlalu susah dicari dan tidak terlalu berat. Kerjanya santai, ya. Makanya kalau bahan limbah di kota-kota besar itu mudah sesungguhnya diolah apabila kita mampu mencari solusi, mencari masalahnya dan mencari caranya sehingga dia dari bahan produktif. Karena dikatakan limbah itu apabila bahan ini tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu, ya, letaknya pada tempat yang bukan tempatnya, sesungguhnya mengganggu lingkungan, maka dia dikatakan limbah. Tapi apabila bahan ini kita olah, maka bahan ini bukan dinamakan limbah, tetapi sering disebut dengan bahan hasil produksi. Kemudian kalau ini sudah jadi, ya, caranya tadi seperti itu, ini yang sudah jadi. Kalau kita mau bikin tas, maka kita ikat lagi di atasnya ini, tinggal ikat ininya. Yang ininya diikat, bisa dengan besi, bisa dengan benang. Diikat ini keliling ini, ya, dia menjadi badan. Seperti ini modelnya, terikat seperti ini, ya, dua seperti ini, maka jadi lagi. Kemudian kalau kita mau jadikan ini tas misalnya, caranya kita tekankan ke bawah ini, kan sampai dia merata, kan begini. Dia akan bentuknya tas, baru ikat ininya, ikat di sininya, ya. Kalau ikat di sininya, dia dari pantatnya seperti ini, ya.
diikat keliling dengan benang boleh, dengan besi boleh, kawat kecil, gitu ya, bukan besi besar itu, kawat kecil, diikat dengan kawat kecil atau tali atau benang bisa saja, atau tali lain yang bisa mengikat ini. Ya, dia bisa membentukkan pantatnya tas. Kalau sudah ikat ini, maka dia tadinya seperti ini. Ya, inilah hasilnya. Dia seperti tas. Ya, sudah jadi dia jadi tas. Di sininya boleh ikat tali seperti ini sederhana. Boleh juga ini kita cari selang kecil itu, nempelkan di sini, diikat baik-baik di sini. Ya jadi tas tangan kecil. Ya, mungkin kalau kita ke pasar, gitu ya, ke pasar bawa ini sayur atau ya bumbu-bumbu kecil itu simpan di sini, kita bawa ini kan. Enak kelihatannya. Itulah anak-anakku cara mengolah, ya, cara mengolah bahan keras anorganik. Bahan ini kalau di IPA namanya logam ringan. Ya, ini termasuk logam. Ya, logam ringan. Jadi kita olah bisa jadi tas, bisa jadi piring. Kalau seandainya anak-anakku di rumah bisa mengolahnya menjadi yang lain bentuknya, misalnya topi misalnya atau apa saja lah yang bisa kamu lakukan, silakan. Tidak mestinya seperti saya contoh tadi, yang lain bisa. Yang penting kamu bisa anyam bahan ini menjadi bahan produktif. Demikian anak-anakku yang perlu saya sampaikan. Ya, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan judul lain. Ya, harapan saya kamu bisa melaksanakannya, praktek seperti ini. Ya, lakukannya produksi seperti ini. Kalau sudah hasil produksinya tolong dibawa di sekolah. Nanti kita temu di sekolah, nanti saya memberi nilainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.